Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria diduga merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk menyerang wanita pemilik toko dengan gunting di Karimun. Akibatnya korban menderita luka di lengan sementara pelaku babak belur di amuk massa. Bayi diperkirakan berusia 1 hingga 2 minggu ditelantarkan di teras rumah warga di Pekanbaru. Guna perawatan, bayi malang itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Wisata alam Sungai Kim di Lingga ramai pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Suasana alam yang sejuk dan air yang jernih membuat pengunjung kian betah berada di tempat wisata. Seribu lebih calon jemaah haji tahun 2026 belum melunasi ongkos naik haji atau ONH di Pekanbaru Riau. Sementara masa waktu pelunasan telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2025 lalu. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Riau membuka tahap kedua pelunasan ONH mulai tanggal 2 sampai 9 Januari 2026. Bila calon jemaah tetap belum melunasi, maka akan dibuka pendaftaran bagi calon jemaah cadangan yang pemberangkatan tahun 2027 dimajukan tahun 2026. Hal itu dilakukan agar kuota jemaah haji untuk Provinsi Riau terpenuhi 100%. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau mengatakan untuk memenuhi kuota para jemaah cadangan supaya bisa mempersiapkan diri untuk pemberangkatan haji tahun 2026 mendatang. Data yang kita dapatkan, masih ada 1.045 orang jemaah Provinsi Riau yang tidak melakukan pelunasan di tahap 1. Artinya masih terdapat kekosongan kuota kita yang belum terisi sebanyak 1.045. Nah, tetapi kita masih ada pelunasan berikutnya di tahap kedua yang insya Allah akan dimulai tanggal 2 sampai 9 Januari di 2026. Jadi kita berharap jemaah yang melunasi tahap kedua untuk nanti pada waktunya segera melakukan pelunasan. Kemudian kalau kita menghitung potensi jumlah jemaah yang akan melunasi tahap kedua dengan sisa kuota yang 1.045 tadi, sepertinya kita masih ada kekurangan jemaah untuk mengisi kuota. Makanya kita berharap agar jemaah cadangan untuk juga mempersiapkan diri untuk melakukan pelunasan. Karena kita oleh pusat sesuai dengan regulasi, kita dikasih jemaah cadangan itu sebanyak 40%. Nah, jemaah cadangan ini merupakan jemaah yang menurut antrian keberangkatannya di tahun 2027. Tapi karena kuota kita tidak terpenuhi, makanya kita kasih kesempatan untuk melunasi di tahap kedua yang kita sebut dengan namanya jemaah cadangan. Nah, jemaah cadangan ini peluang berangkatnya cukup besar. Kita memprediksi jemaah cadangan ini mungkin bisa menjadi jemaah 2026 sekitar 450 orang. Artinya dari 1.800 jemaah cadangan ini sekitar 450 orang diperkirakan bisa berangkat di 2026. Jadi kita mengimbau jemaah-jemaah cadangan ini untuk mempersiapkan diri dan bersedia untuk melunasi agar ada kesempatan untuk berangkat di tahun 2022. Berbagai kendala calon jemaah belum melunasi ONH, salah satunya karena kendala ekonomi karena biaya haji sejak beberapa tahun terakhir tinggi. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau sepanjang Juli 2025. Ratusan titik api tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang menimbulkan bencana kabut asap.
Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang sering dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya hukum yang dilakukan untuk menangani masalah karhutla terus dilakukan. Tetapi kebakaran hutan dan lahan selalu berulang setiap musim kemarau. Asap tebal menyelimuti jalanan hingga jarak pandang terganggu dan berdampak pada aktivitas dan kesehatan warga. Bahkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan sampai ke negeri tetangga, salah satunya Malaysia. Upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan juga sudah dilakukan. Ribuan titik api di Riau berhasil dipadamkan. Penegakan hukum pun juga telah dilakukan. Sepanjang tahun 2025, puluhan tersangka pembakar hutan dan lahan ditangkap. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Kebakaran hutan di musim kemarau dipicu berbagai faktor, diantaranya karena kebiasaan buruk warga maupun perusahaan perkebunan dengan membakar untuk membersihkan lahan. Guna menimbulkan efek jera, petugas menyegel lahan bekas terbakar dan tidak dibolehkan untuk digarap. Kebakaran hutan akhirnya dapat teratasi pada bulan Agustus seiring tingginya curah hujan. Kebakaran hutan di Provinsi Riau merupakan bencana tahunan setiap musim kemarau yang tak kunjung teratasi. Warga diimbau agar tidak melakukan pembakaran saat membersihkan lahan agar kebakaran hutan tidak terus berulang. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.